Ternyata, mekanisme kunci pintu rumah itu sangat sederhana. Tapi, meski sederhana, itu juga sangat aman. Nah, gimana tuh mekanismenya? Halo semua, balik lagi di channel Auto Expose. Pada animasi ini, kita akan belajar bagaimana para insinyur mendesain mekanisme kunci yang sangat sederhana, namun aman. Pertama, mungkin kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa kunci itu dibuat bergerigi seperti ini? Dan konfigurasi tiap gerigi ini pun berbeda-beda pada masing-masing kunci. Gimana gerigi ini bisa bikin kunci itu jadi pembeda antara kunci satu dengan yang lainnya? Kunci kenapa dibuat bergerigi itu disesuaikan dengan apa yang ada di dalam tabung ini. Jadi, di dalam tabung kunci ini terdapat beberapa pin yang punya panjang berbeda-beda. Panjang pin yang bervariasi ini berhubungan dengan alur pada kunci. Pin-pin ini terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pin bagian atas berada pada sisi tabung yang dapat diputar. Sementara kelompok pin bagian bawah berada di dalam frame tabung. Di bawah pin ini terdapat pegas, sehingga pin-pin ini bisa bergerak ke bawah dan balik lagi ke atas. Ketika kunci ini dimasukkan, itu akan mengubah posisi pin. Nah, pin akan tertekan ke bawah sesuai alur yang ada pada kunci. Ketika kunci yang dimasukkan itu sesuai, maka sekat antara dua kelompok pin berada tepat pada permukaan tabung putar, sehingga tabung dapat diputar-putar. Namun, kalau kunci yang dimasukkan itu tidak sesuai, maka akan ada pin yang masuk ke dalam lubang tabung. Ini akan mengganjal tabung untuk berputar, sehingga tabung tidak akan bisa untuk diputar. Jadi, inilah alasan mengapa kunci itu kalau nggak sesuai, itu nggak bisa diputar. Meskipun kunci itu berasal dari merek yang sama, konfigurasi panjang pin pada tiap kunci itu berbeda-beda, sehingga alur kuncinya pun berbeda-beda. Tabung ini terhubung ke sebuah cam atau knock. Nah, cam ini digunakan untuk mendorong mekanisme kuncian pada pintu. Mekanisme ini sebenarnya sangatlah sederhana. Anda kalau melihat bagaimana ini bekerja saja, pasti sudah bisa memahaminya. Jadi mekanisme ini punya dua plat bawah dan plat atas. Plat bawah punya pegas di sisi atasnya. Ini membuat plat bawah mampu untuk bergerak secara vertikal bolak-balik. Dan di bagian depan, plat ini punya semacam pengunci. Fungsinya buat nahan plat di atasnya. Jadi, plat atas itu terhubung ke knob kunci. Ini adalah bagian yang menonjol keluar ketika kunci diputar. Plat atas bergerak secara horizontal atau menyamping. Agar plat ini tidak bergerak sembarangan, maka itu dikunci oleh plat bawah di bagian sininya. Di bagian bawah terdapat gerigi. Gerigi ini berfungsi untuk mendorong plat atas agar bergerak maju. Nah, ketika tabung kunci diputar, cam akan menekan dua plat ini sekaligus. Pertama, cam akan mengenai plat bagian bawah. Itu membuat plat terangkat ke atas, sehingga kuncian di sini otomatis terangkat. Lalu, cam akan mendorong gerigi pada plat atas, sehingga plat atas mampu bergerak maju. Setelah itu, cam lanjut berputar, dan plat bawah kembali ke posisi bawah, sehingga kuncian di sini kembali mengunci plat atas. Sehingga ketika knob ini sudah menonjol keluar, itu gak akan bisa dimasukkan secara manual, alias nggak bisa didorong untuk dimasukkan, karena di sininya sudah terkunci. Lanjut ke putaran kedua, cam akan mengenai dua plat persis sama seperti yang pertama. Ini membuat plat atas kembali terdorong makin jauh. Untuk membalikkan knob ini, kita putar lagi kuncinya dengan arah yang berkebalikan. Mekanismenya juga sama, cam akan mendorong plat bawah ke atas, lalu cam juga akan mendorong gerigi pada plat atas untuk bergerak mundur.
Lalu di bagian atas terdapat mekanisme gagang pintu. Mekanisme ini terdiri dari sebuah besi panjang yang terpasang sebuah pegas. Jadi dengan pegas ini, besi ini bisa bergerak keluar masuk. Untuk menggerakkan batang besi melalui gagang pintu, pertama ada komponen seperti rotor. Ini yang bikin gagang pintu gerakannya memutar. Lalu pada kedua sisi rotor terpasang cam atau nok. Cam inilah yang akan mengungkit besi panjang ini. Jadi ketika rotor berputar, itu akan menarik besi ini untuk bergerak masuk. Kemudian, gagang pintu di bagian kanan dan kiri dihubungkan melalui besi kotak, sehingga rotor dapat diputar dengan memutar gagang pintunya. Lalu yang terakhir, ada plat pembatas. Plat ini terpasang di antara rotor dan pin pada plat pengunci. Tujuannya untuk membatasi pergerakan rotor, agar ketika kita memutar gagang pintu, itu tidak kebablasan. Mekanisme ini umumnya dipakai pada hampir tiap pintu rumah, karena selain simpel, mekanisme seperti ini juga kuat dan aman untuk menahan pintu. Itulah animasi tentang bagaimana mekanisme kunci pada pintu rumah. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.